Ya nggak bisa tiba-tiba langsung dirubah, nah ya 1 bulan, 3 bulan gitu kan. Terus quorumnya kalau misalnya tidak terpenuhi itu skorsingnya berbeda. Kalau skorsing misalnya hanya untuk kongres biasa cukup 30 menit atau 1 jam. Nah, kalau perubahan anggaran dasar ya itu bisa 3 jam. Kenapa? Jadi intinya itu jangan buat mudah untuk merubah anggaran dasar ya. Jangan dibuat mudah. Kan kalau mudah nanti sak suka para pengurus di tingkat pusat saja gitu kan. Walaupun di RP3YD ini tidak fair ya tentang misalnya perubahan anggaran rumah tangga ya, itu kewenangannya ada di RP3YD. Nah, terus RP3YD ini kita bicara siapa pesertanya. Nah, peserta RP3YD ini adalah seluruh pengurus pusat. Nah, kalau pengurus pusatnya hadir 300 orang, ya berarti peserta dari unsur pengurus pusat itu adalah 300 orang. Terus berikutnya perwakilan Pengwil, nah ketua dan sekretaris Pengwil kan, terus perwakilan Pengda, ketua dan sekretaris Pengda kan. Nah, terus coba kalau misalnya dihitung ya quorumnya ya, perwakilan Pengda, perwakilan Pengwil dengan seluruh PPINI. Nah, hitungan pada saat misalnya terjadi, oh ya sudah kalau gitu kita voting. Nah, kalau misalnya di musyawarah mufakat tidak tercapai, sudah di voting. Kalau voting pun ya yang terjadi itu biasanya selalu dimenangkan dari unsur PP karena jumlahnya yang banyak. Jumlahnya pengurus pusat itu kan ada yang kalau nggak salah kemarin ada yang 400 orang itu pesertanya kan. Nah ini kan kacau nih. Terus yang menjadi pengurus pusat ini juga hampir semua ketua-ketua Pengwil itu dijadiin pengurus pusat. Ya kan? Nah, sekretaris Pengwil iya. Terus pengurus Pengda ini juga jadi pengurus pusat. Jadi kan akhirnya bingung gitu kan, dan ini menjadi tidak baik karena ada kewenangan dari RP3YD, kalau tidak salah ada ketentuan itu di pasal 43 anggaran rumah tangga ya. Coba dilihat pasal 43 anggaran rumah tangga itu salah satu kewenangannya itu adalah mengevaluasi kinerja ya ketua umum, apakah sejalan dengan hasil keputusan kongres atau tidak. Jadi yang mengevaluasi siapa? Yang mengevaluasi anggota, tentu peserta, anggota, ya kan? Anggota yang diwakili oleh ketua Pengwil. Kalau ketua Pengda kan terlalu banyak gitu kan, 240 misalnya. Nah, iyalah, betul. Jadi harus disediakan forum yang fair. Jadi RP3YD itu bukan laporan ketua Pengwil kepada PP ya, kepada ketua umumnya, tidak, tetapi ketua-ketua Pengwil ya, dia harus mengevaluasi kinerja ketua umum. Ketua umum yang sudah dipilih melalui kongres ataupun KLB menjalankan amanah KLB apa tidak. Misal ya, ada komisi A, komisi B, komisi C. Komisi B, ya, komisi B, program kerja. Nah, kalau kemarin di KLB Bandung saya ikut ya, saya giring. Gitu. Kalau tidak salah ada 32 apa berapa gitu ya. Nah, program bidang yang kita bahas yang harus dijalankan oleh ketua umum. Kan ketua umum itu kan dia adalah orang yang harus menjalankan tugas perintah dari KLB. Bukan dia bikin program sak sukanya sendiri, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ketua umum itu adalah orang yang melaksanakan tugas ya apa yang diperintahkan oleh Kongres. Nah, apa yang diperintahkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus hasil komisi A, B, dan C. Bukan dia, kalau misalnya dia buat yang baru, misalnya ya, ada bidang-bidang ya, terus bidang program yang dihasilkan oleh komisi B, ada bidang hubungan kerjasama antar
lembaga misalnya ya. Nah, itu ada, tapi tidak dibentuk ketua bidangnya oleh ketua umum yang terpilih. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Terus dia bikin sendiri kabit protokol. Nah, itu diputuskan di Komisi B apa tidak? Kalau tidak ada kabit protokol, ya nggak boleh. Ya, kalau misalnya ngarang-ngarang ya, coba lihat ada ketentuan di pasal 39 anggaran rumah tangga ya tentang susunan kepengurusan. Ya, pengurus pusat itu terdiri dari seorang ketua umum, Dan para ketua bidang, bidang seorang sekretaris umum, dan sekretaris atau beberapa bendahara umum, bendahara-bendahara, Iya. koordinator bidang dan anggota bidang. Ya, Iya, kan? betul. Nah, terus tiba-tiba dilahirkanlah wakil ketua umum. Ada nggak di anggaran rumah tangga? Nggak ada. Tidak ada. Ya kan? Jadi kalau yang di alasan, oh ini kan hanya masalah nomenklatur. Kenapa kalau begitu tidak dijadikan aja ketua umumnya Presiden Notaris Indonesia? Keren ya? Sekretaris umumnya Sekretaris Jenderal. Lebih keren ya? Lebih keren gitu kan? Iya. Tapi kan Bang Bro, ngarang-ngarang. kalau Bang Bro, maaf, kalau kita bicara hukum, saya ingin tanya nih, hukum itu dilakukan, apa saya? Hukum itu dibentukkan untuk ketertiban. Iya, betul. Nah, ketika hukum itu, apakah sebuah aturan dilaksanakan dulu baru dibuat aturan, atau bikin aturan dulu baru dieksekusi? Yang saya tahu, yang saya belajar hukum di kampus nih, walaupun ya jelek-jelek ini pernah belajar hukum lah. Kalau nggak salah kan bikin hukum dulu, aturan, kemudian disosialisasikan, maka setelah 6 bulan sosialisasi suka tidak suka, maka dianggap orang tahu dan wajib melaksanakan. Nah, apakah itu dulu atau dieksekusi dulu baru nanti bikin aturannya menyusul untuk mengesahkan ini kembali? Lebih pinter Bro Mahfud ya daripada kawan-kawan saya itu kan statuta organisasi ya. Jadi secara logikanya saja, jadi apa yang Bro Mahfud sampaikan itu betul ya. Kawan-kawan saya ini salah, saya nggak apa-apa, saya salahin kawan-kawan. Logikanya begini ya, kongres luar biasa itu ya, institusi pengambil keputusan tertinggi dengan menghadirkan seluruh organ organisasi dan anggota organisasi dari seluruh Indonesia. Ya. Datanglah kawan-kawan dari Aceh, dari Medan, dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, Sulawesi. Semua datang berkumpul bukan untuk selfie-selfian ya, tetapi untuk menghadiri kongres atau kongres luar biasa. Ya. Sudah ada aturan main yang dibuat di situ. Nah, terus salah satu kewenangannya itu ya, nah untuk membahas tentang PPINI 3 tahun ke depan itu apa yang harus dilakukan. Ini orang berembuk dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan, dari Sulawesi, datang ke Bandung, datang ke Tangerang ya, itu pengorbanannya luar biasa. Jadi bukan masalah hanya ongkos pesawat ya, juga ada akomodasi, meninggalkan kantor, meninggalkan keluarga, bayar kontribusi peserta. Semua itu pengorbanan yang dilakukan sekaligus dia menumpahkan segala pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk dibahas dan diputuskan menjadi keputusan kongres atau keputusan kongres luar biasa. Ya. Oke. Nah, setelah itu diputuskan oleh kongres, diberikan amanah kepada ketua umum terpilih untuk melaksanakannya.